sudah tahu ya keywordnya itu, kata kuncinya ada dua ya. Yang Apa pertama itu? ada dua nih, dualisme. Oh berarti ini ada dua nih, ada Ada sesuatu dua yang ada nih. dua. Oke. Terus satu lagi ada kata kendali. Mesti opo-omo pasti udah tahu apa itu kendali, seperti itu ya. Jadi itu pertarungan Elia ya di Gunung Karmel itu, di Gunung Karmel itu melawan para nabi Baal dan juga Raja Ahab. Nah itu sebuah kemenangan besar lah. Kita bisa anggap itu sebuah kemenangan besar terhadap Bagi Elia ya? betul. Oke. Bagi Elia terhadap para nabi. Pasti ekspektasinya, harapannya ya mereka bertobat lah gitu kan. Ya. Tapi ternyata enggak. Dari satu persepsi kan sebenarnya berhasil menyampaikan message. Yes, betul. Cuman kan hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Yes, betul. Kan bahwa kehidupan kita ini terdiri dari dua hal. Yang pertama Ya. itu hal yang bisa kita kendalikan. Ya. Yang kedua ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti itu ya. Shalom sahabat lansia, selamat Natal. Wah ini oma opa semua, halo. Ini di rumah lagi pada apa nih? Pasti lagi ngumpul-ngumpul sama keluarga, anak cucu, mantu, semua pada kumpul ya. Makan kue kering, enak banget. Wah Natal itu selalu membawa sukacita di hati ya oma opa semua. Oke oma opa semua, pada hari ini di Natal ini saya tentu tidak sendirian. Wah sepi kalau sendiri ya. Saya ditemani oleh narasumber kita pada hari ini. Saya panggilnya Bro. Bro Regi. Halo Bro. Halo sis. Bro and sis ya. Mari diperkenalkan secara Cara apa nih? Secara sungguh-sungguh. Kalau secara singkat itu kok mesak nih gitu ya. Silakan nih kayaknya sudah pernah ya Bro di Immanuel di Melaba? Ya pernah, kan dulu jadi host. Yang pertama jadi host, lalu yang kedua jadi ini cerita Alkitab. Oh iya, berarti sudah tidak asing lagi ya? Iya, tidak asing. Kali ini di rubrik psikologi ya? Yes, sekarang di psikologi ya. Tapi emang ada background psikologi ya Bro ya? Kebetulan saya ambil S2 di fokus penelitian saya di ini, di psikologi pendidikan, secara khusus bidangnya metakognisi, seperti itu. Wah ini itu apa jadi itu ya Bro, metakognisi? Ya metakognisi ya. Ini mau apa langsung apaan tuh secara garis besar aja Bro, apa sih metakognisi itu? Ya metakognisi itu sebuah kesadaran tentang kesadaran. Ya apalagi itu. Gini deh. Pernah gak berpikir gimana cara bayi itu belajar sebuah bahasa tanpa bahasa? Kalau kita belajar bahasa kan kita pakai bahasa pengantar ya. Nah tetapi seorang bayi itu bisa belajar bahasa tanpa bahasa pengantar. Nah itu disebut sebagai metakognisi. Jadi kemampuan berpikir tanpa dia itu punya bahasa. Dia bisa mengasosiasikan antara satu action atau benda dengan satu kata. Itu tuh sebuah kesadaran dalam diri dia. Ya itu disebut sebagai metakognisi. Dan itu gak cuma ada di manusia, di binatang juga, simpanse misalnya. Makanya simpanse itu mereka bisa mengasosiasikan antara A dengan B. Jadi bisa ngambil pilihan sendiri seperti itu. Itu metakognisi seperti itu. Oke. Gimana mau apa? Apakah sudah paham? Kalau belum berarti harus kuliah juga seperti Bro Regi ya. Nah kalau hari ini tuh topik kita kayaknya masih ada hubungannya sama itu gak sih Bro? Yes betul, saya hanya berani membahas sesuatu yang saya pelajari ya. Ini nanti akan kami kemas ringan mungkin ya Bro, karena ini Natal banget gitu ya. Tapi yang pasti bahasan kita pada Melaba hari ini akan sangat menjadi input yang berguna harapannya untuk kita semua, untuk oma opa semua. Dan judulnya topik kita pada hari ini apa Bro? Kita mau bahas tentang judulnya adalah dualisme kendali. Ya, dualisme kendali. Nah, apalagi nih ya dualisme kendali? Apa itu? Kita mau ngomongin apa sih dualisme kendali itu? Yang pasti sudah tahu ya keywordnya itu, kata kuncinya ada dua ya. Yang pertama ada dua nih, dualisme. Oh berarti ini ada dua nih, ada sesuatu yang ada dua. Terus satu lagi ada kata kendali. Mesti opo-omo pasti udah tahu apa itu kendali, seperti itu ya. Nah tapi sebelum membahas lebih jauh, kita mau bahas dulu dari background Alkitabnya dulu. Bahwa di Alkitab juga ada sebuah kasus yang juga
berkaitan dengan dualisme kendali ini sebenarnya gitu ya. Oh, kasus ya nih, apa nih? Ya sebuah kasus ya, Sebuah kasus sebuah nih. narasi lah, cerita lah gitu ya. Wah, ini. Wah, seru-seru nih, ada background Alkitabnya nih ya. Oke. Nah, jadi pertama-tama kita mau belajar dari seorang nabi yang bernama Elia seperti itu ya. Oh, ini favorit anak saya nih, Elia. Oh, favoritnya Iya. Elia ya. Kayaknya mungkin cerita favoritnya ada juga nih saya bahas ini. Oke, gimana? Nah, jadi kita tahu ya bahwa Elia ini punya nama yang cukup besar. Bukan hanya di perjanjian lama tapi juga di perjanjian baru ya. Dan itu dinubuatkan di perjanjian lama bahwa nanti ketika Mesias datang, Elia juga akan datang di situ, dan itu digenapi dalam diri Yohanes Pembaptis seperti itu ya. Yohanes Pembaptis yang akan membukakan. Jadi Elia ini punya nama yang besar gitu ya, bukan hanya di perjanjian lama tapi perjanjian baru juga. Nah, meskipun Elia itu punya nama yang besar ya, bukan berarti dia ini adalah manusia yang sempurna gitu ya. Jadi kita bersyukur ya bahwa Alkitab kita ini cukup gamblang gitu kalau menceritakan kisah nabi-nabi. Para nabi ini bukanlah para nabi yang ceritakan sebagai orang-orang yang sempurna, yang perfect gitu ya. Perfect. Justru mereka ini adalah orang-orang yang punya banyak kekurangan, tapi Tuhan pakai secara luar biasa. Wah, seperti itu. iya. Jadi kamu nggak harus sempurna untuk bisa dipakai Tuhan. Seperti itu ya. Nah, justru itu gitu ya. Jadi oma opa pun nggak harus muda ya. Betul. Tidak harus Elia, ini ya. Elia gimana, Bu? Nah, gitu ya. Nah, kita akan menyorot sebuah cerita gitu yang membuat Elia ini cukup terkenal, yaitu ketika dia berhadapan dengan Raja Ahab. Ya. Dan nabi-nabi Baal gitu ya. Dan dari situ juga nanti kita akan melihat kelemahan Elia gitu ya. Kelemahan Elia itu apa sih, seperti itu. Pasti sih pernah dengar ya cerita terkenal soal Elia ketika berhadapan dengan nabi Baal. yang itu kan mau minta api ya? Betul, minta api dari langit. Lebih ke betul, minta api dari langit yang untuk membakar persembahan kan. Ya, betul. Ini karena memang itu favorit anak saya, betul. benar. Kalau lihat itu cerita Alkitab, sampai apa mereka ceritanya ini yang nabi Baalnya sampai teriak-teriak sampai itu melukai diri. Terus kalau Eliahnya kan waktu ini itu acara yang anak-anak itu Kisah Abadi itu apa sih? yang ada visualnya, ada kartunnya terkenal itu apa sih, Bro? Ya itulah. Itu digambarkan Eliahnya tuh congkak banget, Bro. Jadi karena dewa-dewanya itu nggak jauh. Oh iya, memang betul sih. Itu yang aku menangkap yang digambarkan itu. Jadi Eliahnya itu di mana dewamu gitu, mana baru tidur ya gitu. Ya, terus betul. Eliahnya sampai nuangin air banyak kan ke meja persembahannya gitu. Waktu itu aku sih ketawa ya. Ini congkak bener sih, Eliahnya kayak sombong amat gitu. Ya, tapi di situ kayak Elia katakanlah membanggakan bahwa Allahnya dia. Jadi Allah kalian tuh dewa kalian tuh mati. Ya, Allahku tuh Allah yang hidup. Sampai dia siram semua air pun itu semua jadi kering gara-gara disambar api dari langit. Itu yang dilakukan oleh Elia gitu ya. Oke, ini ceritanya backgroundnya pakai cerita yang itu ya. Ya, betul gitu ya. Nah, jadi itu pertarungan Elia di Gunung Karmel itu di Gunung Karmel itu melawan para nabi Baal dan juga Raja Ahab, juga ada istrinya di situ ya. Dia menantang bukan hanya satu nabi Baal, 450 kira-kira ya. Wow, dan buktikan bahwa Allah yang benar tuh yang mana, seperti itu ya. Sampai semuanya terbukti, semuanya yang dia inginkan itu benar-benar terjadi gitu ya. Nah, itu sebuah kemenangan besar lah. Kita bisa anggap itu sebuah kemenangan besar terhadap bagi Elia ya? Betul. Bagi Elia terhadap para nabi gitu ya. Nabi-nabi Baal seperti nabi-nabi palsu seperti itu ya. Setelah kemenangan itu pasti harapannya kan ada respon yang baik kan. Ada respon yang baik dari mereka nih, karena sudah menunjukkan bahwa ini yang benar tuh Allah Israel nih. Kamu jangan ngikutin sudah Nabi ada Baal. buktinya juga dong. Udah ada bukti. Pasti ekspektasinya, harapannya ya mereka bertobat lah gitu kan. Tapi ternyata enggak. Dan Isabel itu istri dari Ahab, itu malah mengancam akan membunuh Elia. Padahal jelas-jelas buktinya sudah ada gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasinya Elia gitu. Bagaimanapun para nabi kan diutus untuk memberitakan pesan supaya para bangsa-bangsa ini bertobat gitu ya. Penerima pesan ini bertobat gitu ya. Tapi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Tidak seperti apa yang betul. Nah,
Elia akhirnya melarikan diri ke padang gurun. Dan di sana ia juga pasti mengalami kelelahan fisik ya, terus emosional karena dia merasa gagal gitu ya, dan juga secara spiritual lah. Sampai-sampai ya dia tuh marah mohon. apa ya? Marah ya mungkin. Ya bisa juga mau. Sampai dia tuh mohon kepada Tuhan gitu. Di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4 gitu ya. Dimana Elia tuh ngomong, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku." Jadi ada yang berkata bahwa Elia itu sampai merasa ingin mati itu karena diancam dibunuh oleh Yezebel. Tapi padahal bukan itu, lebih besar, skopnya lebih besar dari itu. Karena itu lebih dari sekedar ancaman itu, tapi kegagalan besar yang dia rasa itu dia alami karena tidak mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia merasa bener-bener I'm a big failure gitu ya. Betul, dia merasa frustasi gitu ya. Frustasi, depresi. Ya, sampai depresi. Gitu jadi sebenarnya keinginannya Elia untuk sampai aku mau mati aja rasanya itu tidak hanya sekadar karena takut diancam dibunuh itu ya, tetapi lebih karena dari itu. Dia ngerasa gagal banget gitu kan. Betul, sampai minta diambil nyawanya gitu kan. Karena dia lebih baik dari nenek moyang tuh kemana ya itu? Bisa jadi ke arahnya itu para nabi sebelumnya. Seperti itu. Karena banyak yang gagal. Banyak yang gagal, banyak yang mati, dibunuh banyak yang bukan gagal ya, maksudnya mereka dari satu persepsi kan sebenarnya berhasil menampaikan message. Yes, betul. Cuman kan hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Yes, betul. Nah, ini yang kena juga di Elia. Jadi hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Elia, seperti itu. Ini kita lihat ya, ini hasil ya, kita pegang dulu kata hasil. Nah, tadi saya katakan ya bahwa seorang nabi itu diutus kepada bangsa Israel itu memang salah satu tujuannya supaya mereka itu bertobat tuh. Itu hasilnya ya, katakan itu hasilnya bertobat. Nah, Tuhan sudah tunjukkan mujizat yang besar gitu. Tapi karena Elia ini terlalu fokus dengan hasil, yang padahal hasil itu ya, hasil itu tuh tidak bisa dikontrol sebenarnya. Hasil itu adalah suatu hal yang bisa kita pengaruhi, tetapi tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan gitu ya. Sebagai contoh, bangsa Israel itu kita tidak bisa mengendalikan, Elia tidak bisa mengendalikan pertobatan mereka, gitu ya. Itu kan atas keinginan mereka sendiri dan juga ya kehendak Tuhan lah, seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat bahwa Elia mungkin ngeliat kalian tuh bebel banget sih gitu ya, bebel banget udah lihat bukti. Betul. Tapi kok ya tetap nggak percaya sih gitu ya. Ya betul. Itu hasil yang memang Elia tidak bisa kendalikan. Tidak bisa kendalikan ya. Ya, Elia tidak bisa kendalikan. Sebesar apapun mujizat itu besar sekali menurut saya. Kalau saya di situ pasti takjub banget. Tetapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia perkirakan, ternyata tetap aja bebal. Ya, begitu bebalnya gitu ya. Jadi Elia ini kita lihat bahwa terlalu fokus dengan hasil yang dia kerjakan, tapi tidak fokus dengan proses yang sebenarnya dia sudah kerjakan. Di tengah-tengah itu dia sudah ada proses yang sebenarnya itu berhasil. Tapi karena ia terlalu fokus dengan hasilnya, dia merasa dirinya itu gagal. Padahal hasil itu tuh tidak bisa dia kendalikan, tapi dia bisa kendalikan prosesnya karena dia yang kerjakan proses itu kan. Dan prosesnya itu mungkin Oma Apa juga bisa lebih fokus di prosesnya Elia itu dalam artian dia itu ketika aku nonton bareng anak-anak itu feel perasaan yang saya rasakan itu adalah betapa berimannya Elia. Iya nggak bro? Ya. Dia itu pede banget loh. Sampai menantang. Sampai waktu terucap tuh. Aku ingat waktu nonton itu, Elia tuh imannya gede ya guys, ngomong sama anak-anak. Jadi bahwa ini pasti kesamber. Ya. Pasti Tuhan itu kasih api gitu loh. Terus sampai itu kalau enggak terjadi gimana ya? Itu maksudnya proses itu di situ. Betul, ya. Berarti bahwa sebenarnya Elia itu sudah sukses loh dalam mengerjakan bagian dia. Dia itu beriman banget sama Tuhan, sama Allah Israel gitu kan. Betul. Dan itu dia kerjakan bagiannya dia. Itu bagian dia yang dikerjakan. Itu prosesnya gitu. Hasilnya nggak tahu, tapi yang pasti yang kamu kerjakan bagian itu yang harus kamu fokus gitu. Nah, di sini kita belajar bahwa kalau kita terlalu fokus dengan apa yang tidak bisa kita kendalikan, kita ini bisa jadi frustasi. Bisa jadi stres dan bahkan bisa jadi depresi gitu ya. Karena kita mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan.
Seperti itu. Nah, ini kata kuncinya. Jadi di sini kita masuk apa itu dualisme kendali, seperti itu ya. Mm-mm. Saya sebelumnya mau cerita dulu ini. Dia ada sebuah cerita Iya, di boleh, mana boleh. di Senang nih Oma Opa tuh juga senang tipe-tipe orang yang senang cerita ya. Ini Iya, iya. gantian kita yang Saya suka diceritain ya storytelling Oma ini. Oma ya. Oke. Iya, iya, iya. heeh. Ya ada sebuah cerita nih, ada Mm-mm. seorang HRD, dia Oke. cerita gini, di zaman dulu waktu penjualan itu masih door to door gitu ya. Oke. Dia cerita tentang pembicaranya dia dengan para sales pada masa Mm-mm. itu gitu ya. Nah, pada waktu itu tuh musim hujan gitu ya. Mm-mm. Cuaca sering hujan gitu. Nah, Kayak ini Desember gini ya. ya bisa jadi ya. Ah. Nah, ketika sales A ditanya, jadi ada 2 orang sales nih. Iya. Dua-duanya itu hasilnya benar-benar sama-sama turun. By the Dua way, Bro, sales ini ini. jualannya apa ya? Kurang tahu, tapi dia Oke, cerita. oke. Jadi sales ini ditanya, kenapa kok yang A ini ditanya, kenapa kok penjualanmu menurun? Dia ngomong, iya ini gara-gara hujan nih, Mungkin makanya jualnya es teh jumbo nih. kalau saya coba bisa jadi ya. Gak ada yang mau ya. Iya kan menurun gitu. Tapi kan sama-sama, yang dijual sama. Iya. Ya, jual sama ya, cuman beda sales saja. Oke. Yang sales tanya kan tadi kan, kenapa kok menurun? Dia bilang, iya gara-gara cuaca hujan, makanya penjualanku menurun. Nah, yang B, ketika sales B ditanya, kenapa penjualanmu menurun? Dan dia bilang gini. Sama menurunnya ini. Sama-sama menurun, Oke. sama-sama menurun. Nah. Yang B ditanya kan, terus dia jawab, iya nih saya masih mencari cara untuk menjual ini di masa hujan. Oke. Bisa kelihatan fokusnya. Yakin nih Bro, jualnya es teh jumbo nih Bro. Iya. Tapi di sini kita bisa lihat perbedaan kualitasnya. Iya. Yang pertama langsung bilang karena hujan. Ya, dia menyalahkan sesuatu di luar kendalinya dia. Iya. Yang B, dia melihat ke diri dia bahwa ada solusi. Kita cari solusinya di dalam. Jadi sesuatu yang dia bisa kontrol, dia mencari solusi. Kalau dia fokus dengan sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan atau hujannya, ya kamu tidak bisa mengendalikan hujan, tidak bisa mengendalikan cuaca. Tapi kamu bisa mencari solusi. Apa yang bisa kamu lakukan dalam kondisi yang sama, seperti itu. Oke. Nah, itu bisa kelihatan ya di sini ya. Bahwa yang Terus satu solusinya ini apa Bro? Oh bukan, kita fokusnya Kita fokusnya nggak situ, sorry. Jadinya mau ngomong jualan, cara jualan gimana? Yuk Bapak Ibu, cara jualan Jadi, betul. Bagaimana cara menjual es teh jumbo di dalam cuaca hujan? Ini Nggak ngopa, ini ceritanya dari saya, tapi yang ngomong es teh jumbonya ini. Iya. Iya, kita nggak tahu yang jual apa ya. Ya jadi tadi ya, meskipun keduanya sama-sama menurun, at least yang kedua itu fokus cari solusi. Fokus cari Yang satunya solusi itu hanya menyalahkan dari dalam diri, karena itu diri. bisa kita lakukan ya. Kalau Yes. solusi itu sesuatu Betul. yang bisa kita adakan. Yes, kita kendalikan Kita dari diri kendalikan. kita. Betul. Kalau cuaca Kita tidak bisa nggak kendalikan. bisa. Pawang hujan pun Pawang gagal. hujan pun Bisa gagal. bisa gagal. Gitu ya. Nah, ini Hmm. dan hal-hal seperti ini juga bisa terjadi kepada opa oma loh, seperti itu ya hal ini. Mungkin nanti saya kasih contoh-contoh yang dihadapi opa oma yang dimana dualisme kendali ini tuh cukup relate dengan kehidupan opa oma juga gitu ya. Nah, kita mau lihat dulu bahwa dualisme kendali ini sebenarnya konsep yang menekankan bahwa kehidupan kita ini terdiri dari 2 hal. Yang pertama Ya. itu hal yang bisa kita kendalikan. Ya. Yang kedua ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti itu ya. Ini berangkat dari sebuah pemikiran namanya stoikisme, nggak usah diingat, nggak apa ya. Nah, Stoikisme ya. Jadi dalam kehidupan hari-hari gitu ya, kita paham dan kita bisa menerapkan dualisme kendali ini juga dapat membantu kita untuk mengambil pilihan-pilihan supaya kita juga lebih tenang dan juga lebih fokus, seperti itu ya. Nah, ada beberapa hal manfaat untuk kalau kita memahami dualisme kendali ini ya. Yang pertama itu kita bisa mengurangi stres dan kecemasan kita gitu ya. Karena kita fokus dengan hal-hal yang bisa kita kendalikan, bukan kekhawatiran kita. Seperti itu. Lalu kita juga bisa meningkatkan fokus dan produktivitas kita juga. Ya. Lalu yang ketiga itu juga memperkuat resiliensi gitu ya. Karena misalnya itu apa Bro? resiliensi itu seperti katakanlah sebuah ketahanan gitu ya. Tahan banting. Ketahanan banting gitu ya. Tahan uji. Yes, tahan uji ya, ketahan uji gitu ya, ngomong gitu ya. Jadi ketika kita gagal, kita fokus dengan, kita nggak terlalu fokus dengan hasilnya. Kita lihat bahwa saya sudah kasih yang terbaik kok tadi. Meskipun hasilnya gagal,
tapi saya sudah kasih yang terbaik. Jadi apa yang bisa saya lakukan sekarang, saya lakukan lagi, saya lakukan coba lebih keras lagi. Mungkin misalnya ikut lomba olimpiade gitu, saya mungkin akan belajar lagi lebih baik lagi, misalnya seperti itu ya. Contohnya sangat opa-oma sekali ya. Contohnya sangat opa-oma sekali ya. Mungkin olimpiade menanam bunga gitu bro. Mungkin lomba-lomba gitu ya, lomba opa-oma jadi kan ada. Kalau menanam buah, ini tomatnya kok busuk, kurang bagus gitu ya. Berarti mungkin ada daripada bisa nih tanam tomat terus busuk. Betul. Kalau ini opa-oma yang tadi ini karena banyak ulat, cuacanya lagi jelek, ini makanya tomatku busuk. Nah ini kalau dualisme kendali bisa sebenarnya mau apa juga lebih bisa paham kontrol kok bro, mungkin lebih gampang ya. Oh gitu, dualisme kontrol ya. Oke, boleh. Yang bisa ku kontrol dan tidak bisa ya, kendali boleh kontrol sama ya om opa. Terus nanti kalau ada yang opa yang satunya, kenapa nih kok busuk? Oh coba ya aku cari tahu nih, apa karena aku kebanyakan pupuk atau aku kebanyakan air siramnya, iya betul. Atau karena tanahnya kurang apa gitu ya. Jadi mungkin aku ulang sedikit ya, bro, yang tentang dualisme kontrol atau kendali ini adalah intinya kita melihat ada hal dalam hidup ini yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Oke, tadi baru kita membahas tentang manfaatnya. Tadi apa aja Bro? Yang pertama, yang bisa mengurangi stres dan kecemasan gitu ya. Karena kita fokus dengan apa yang kita bisa kendalikan. Misalnya ini deh, masa depan kan kita kayak nggak bisa kita kendalikan kan? Nggak tahu. Nah kalau kita terlalu fokus dengan masa depan, kita jadi khawatir. Betul. Jadi daripada misalnya nih, kalau kita terlalu fokus dengan masa depan gitu ya. Kita akhirnya nggak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Lebih baik kita fokus dengan apa yang kita bisa lakukan sekarang gitu ya. Saya mau ngasih contoh tapi contohnya kok ke anak muda semua ya. Ini tentang kesehatan. Tentang kesehatan kan ya. Bukan berarti kita cuek loh ya kalau tentang masa pensiun. Betul, gitu kan. Jadi kan khawatir tuh ke depannya gimana nih, ada aku nggak mau ngerepotin anak-anak. Tapi nanti kalau pensiun sudah ada dapat penghasilan, terus nanti hidupku bagaimana itu kan. Jadi ada memang masa depan satu sisi nggak bisa kita tahu, tetapi yang bisa kita lakukan adalah masa kini. Contohnya mungkin ya hidupnya yang sehat, gitu ya bro ya. Maksudnya kita fokus dengan dijaga, kerja, olahraga. Kalaupun masih kerja, misalnya ya fokus aja dengan kerja membangun finansial yang bagus, nabung, gitu ya. Bikin misalnya bikin planning untuk nanti supaya cukup uangnya bagaimana. Itu yang bisa kita kontrol saat ini dengan melakukan hal itu. Apakah itu berarti kedepannya semuanya akan aman-aman kita saja? Nggak tahu. Belum tentu, nggak tahu. Tapi yang penting kita fokus membangun aja seperti itu. Melakukan yang saat ini. Betul, gitu. karena masa depan kita nggak ada yang tahu, gitu kan. Ada yang kita ngomong, wah pasti seperti ini, tapi ternyata beda hasilnya. Ada yang ngomong ternyata, wah ini pasti gagal nih, ternyata berhasil. Iya. Dan yang penting adalah kita membangun yang keadaan kita sekarang dulu ini aja. Gitu, seperti itu. Karena masa depan nggak bisa kamu kendalikan seperti itu. Nah seperti itu. Lalu karena begitu ya, karena kita fokus dengan membangun diri, karena fokus dengan sekarang, kita lebih bisa produktif gitu ya. Mungkin Opa-Oma ngerjakan sesuatu sekarang, mungkin nulis buku kah, atau menanam kah, gitu ya. Nah lebih produktif. Iya gitu. Betul, karena fokus yang bisa aku lakukan sekarang jadi lebih produktif. Betul. Nah, terus tadi memperkuat resiliensi. Ya, kalau misal pun ada sesuatu yang terjadi di luar harapan kita, kita tetap bisa fokus dengan proses yang kita kerjakan tadi. Jadi kita nggak terlalu merasa gagal gitu. Memang betul gagal, tapi lihat sisi lain kita juga berhasil karena kita mengerjakan sebaik mungkin yang harus kita kerjakan. Itu aja. Ini nggak cuma Om Opa sih sebenarnya, untuk pendengar semua ya. pasti. Apalagi kemarin di waktu COVID itu kan banyak banget yang kena PHK. Ya itu kan kita banyak banget bahas tentang resiliensi kan itu. Betul. Dan juga nyambungnya ke ini yang bisa aku kontrol dan enggak. Kalau aku kena PHK dan itu karena memang perusahaan mau supaya pengeluarannya gaji nggak banyak, kan itu di luar kontrolku. Yang pasti kan aku sudah bekerja sebaik mungkin. Lalu apa nih yang bisa aku kontrol habis ini? Ya kan, bikin rencana apa nih? Apa yang bisa aku kerjakan gitu kan? Ikut pelatihan misalnya kan, dia kena layoff kan. Saya ikut pelatihan memperlengkapi diri sendiri supaya nanti ketika melamar
lebih lengkap misalnya seperti dan itu. supaya nggak nanti, karena kalau kita terlalu fokus sama yang di luar kita kontrol kan bisa jadinya pahit ya bro, kayak ini nih karena betul, menyalahkan. yang punya perusahaan sih jahat. Cenderungnya menyalahkan nanti jadinya. akhirnya sampai nyalain Tuhan dong. Betul, bisa ya jadi ini ada karena kasus Tuhan seperti itu kan itu. katanya baik. Kok aku kena PHK nih, anakku masih kecil-kecil 5 lagi misalnya gitu kan. Terus juga ada yang gini, ya kalau aku berusaha juga pasti, kalau kan Tuhan tentukan nanti gagal atau enggaknya. Jadi kita nggak berusaha. Padahal itu bagian yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, bukannya diem tapi harus kerja gitu loh. Seperti itu salah satu. Jadi ada 2 ekstrim gitu. Ada yang diem doang, ada yang menyalah-nyalahkan Tuhan. Iya. Gitu. Jadi kita ngomongin manfaat ya bro ya. Betul. Terus nah kita mau masuk juga nih. Jadi saya mau tekankan kembali ya tadi ya, ada 2 hal yang kita bisa kontrol dan tidak bisa kontrol. Contohnya apa aja sih yang bisa kita kontrol? Misalnya yang cuaca. Pertama nih yang tidak bisa dulu. Nggak bisa. Oke, yang nggak bisa. Cuaca, yang peristiwa eksternal lah di luar kita lah. Cuaca, ya betul. Perekonomian kita. Wah, ekonomi kan nggak cuman kita sendiri ya, maksudnya terpengaruh dengan banyak hal global ya. Yang dunia itu betul. ya. Terus bencana alam, siapa yang bisa prediksi gitu ya? Meskipun oma opa tetap harus bisa menjaga lingkungan dengan mengolah sampah loh. Jadi tetap ini, ya. Tapi pada intinya bencana alam juga kalau apalagi gunung meletus gitu itu di luar kontrol kita. Hujan es. Kemarin tuh terakhir hujan es. Iya, hujan es batu itu. Betul. Nah, lalu misalnya yang lain tuh berkaitan dengan orang-orang sekitar kita nggak bisa ngontrol pikiran orang lain. Iya, ya betul. kan? Kita nggak bisa ngontrol pendapat orang lain, omongan orang lain, nggak bisa kita pemikiran kontrol. orang lain tentang kita nggak bisa kontrol. Iya. Kita mungkin bisa mempengaruhi, tapi yang memutuskan berpikir apa, mengatakan apa itu orang lain, seperti itu, gitu ya. Nah, dan juga hasil akhir. Misalnya hasil itu kebanyakan tidak bisa kita kontrol gitu ya. Jadi meskipun kita mungkin berusaha keras untuk mengerjakan sesuatu, tapi hasil itu kadang itu banyak variabel yang mempengaruhi yang bisa jadi buat itu gagal, seperti itu. Itu tuh tetap di luar kendali kita, seperti itu ya. Iya, ini mungkin kalau ini orang tua sih yang punya anak-anak oma opa yang sudah sepuh itu kadang juga ngerasa gagalnya di sini. Karena kan tidak semua anak itu hasilnya sesuai ekspektasi orang tua kan. Ya, tidak jadi beberapa mungkin pendengar di sini ada yang oma opa ngerasa iya loh, aku tuh ngerasa gagal kok anakku kok begini, anakku kok begitu, tidak sesuai maksudku begitu. Padahal itu juga sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi ya bro ya. Berarti nggak bisa menyalahkan 100% gitu ya. Tidak sesimpel input output, nggak sesimpel itu. Ya, terlalu banyak faktor yang mempengaruhi seperti itu. Berarti yang pertama yang tidak bisa kita kontrol itu satu eksternal, peristiwa eksternal, cuaca, bencana alam gitu ya. Lalu yang kedua contoh yang lainnya adalah orang lain, hubungan sama orang lain, tindakan orang lain, omongan orang lain, pendapat orang lain tentang kita gitu. Terus yang dapat dikontrol sama kita apa yang dapat kita kendalikan? Yang pertama itu respon kita. Respon kita terhadap sesuatu gitu ya. Jadi misalnya terhadap perkataan orang lain terhadap kita, terhadap kejadian-kejadian sekitar kita gitu. Itu respon kita itu bisa kita kendalikan. Gitu. Lalu apa yang kita pikirkan, lalu bagaimana kita memandang sesuatu, itu kita bisa kendalikan. Lalu tindakan kita ya, perilaku kita dan usaha kita itu sesuatu yang kita bisa kendalikan, seperti itu. Jadi pikiran kita, bagaimana kita merespon, tindakan kita. Ya. Jadi meskipun ada hal-hal buruk di sekitar kita terjadi ke kita gitu ya, tapi karena kita fokus dengan apa yang kita bisa kontrol gitu ya, kita bisa melakukan tindakan yang itu tuh bisa istilahnya itu kayak memberikan solusi gitu, daripada kita ini jadi kayak frustasi dengan kondisi tersebut. Kita ini bisa fokus dengan apa nih yang bisa aku kerjakan sekarang nih, daripada kita hanya meratapi kondisi atau situasi atau perkataan orang lain tersebut, seperti itu ya. Nanti mungkin lebih lebih banyak lagi contoh di akhir ya. Contoh realnya gimana sih caranya kita itu bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Sebagai contohnya tadi ya saya bilang ya. Jadi kalau ada seorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan kepada kita gitu kan, orang tua juga bajumu jelek banget sih misalnya. Nah misalnya tua banget lu sih.
Misalnya seperti itu ya gitu. Nggak mungkin pakai lu lah kan orang tua ya. Nggak mungkin. Kok ini kan ada perkataan yang sebenarnya tuh netral, tetapi kadang kita itu terlalu sensitif. Jadi kita tuh jadi terbawa emosi dulu gitu. Nah, itu nanti ada tipsnya lagi ya. Ada tipsnya lagi. Nah, kita lebih baik fokus dengan apa yang kita bisa kendalikan. Salah satunya adalah merespon. Gimana kita merespon perkataan tersebut? Apakah kita harus merespon dengan marah? Kalau kita marah nanti nambah masalah yang lain gitu. Atau kita merespon dengan hal yang berbeda, yang lebih baik seperti itu. Nah, itu nanti akan saya jelaskan di sesi yang kedua. Wah, menarik banget ya nih Oma Opa. Bro Regi lagi on fire, semangat banget. Semoga ini saya yakin banget di hari Natal ini, Oma Opa jadi mendapatkan sesuatu yang kalau anak-anak muda sekarang tuh yang mind blowing, kayak yang wow gitu. Ternyata ada hal-hal yang intinya bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Tadi kita sudah ngomongin nih apa aja yang bisa kita kendalikan, mana yang bisa, mana yang enggak. Terus gimana lagi nih bro? Ya tadi itu cukup memisahkan antara yang kita bisa kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Itu cukup bermanfaat juga sebenarnya ya, karena kita tahu nih apa yang harus kita lakukan dalam situasi tertentu. Kita misalkan nih, oh yang ini nggak bisa aku kontrol, jadi apa yang bisa aku lakukan ya gitu. Itu memisahkan, itu memahami itu tuh cukup membantu kita seperti itu ya. Nah, sekarang kita mau melihat gimana sih cara mempraktekannya seperti itu ya, dualisme kontrol ini. Jadi tidak bisa dipungkiri ya bahwa terkadang itu situasi di luar kondisi kita, diri kita, termasuk kata-kata orang gitu ya, misalnya kata cucu kita, walaupun saya belum punya anak ya, dia bilang cucu kita ya, atau anak mantu. Ya gitu. Anak mantu kita. Kalau Oma Opa tuh kalau sama cucu nggak ngefek. Oh iya betul. Gitu nggak akan tersinggung sih biasanya, karena kasih sayangnya melimpah ruah gitu. Yes, betul. Biasanya yang bikin tersinggung itu kalau nggak anak, mantu, tetangga, teman sepelayanan. Jadi tadi kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan dualisme kontrol gitu. Nah sekarang kita akan melihat cara bagaimana untuk mempraktikannya. Jadi ada sebuah kerangka atau sebuah prinsip yang disebut sebagai STAR. STAR gitu ya. Ini bintang dari ya, bro. Bintang. Ya betul, bintang ya, mudah diingat ya kata-kata bintang ya. Mudah diingat ya, mau Pak STAR. Ya, ini dari bukunya Pak Henry Manampiring ya itu. Nah, jadi STAR ini adalah sebuah kerangka yang bisa kita pakai untuk melatih mindfulness. Jadi mindfulness itu kayak kita apa istilahnya itu mindfulness ya? Kayak lebih ke menyadari semua apa yang akan kita lakukan, katakan, kita pikirkan bahkan gitu kan. Jadi dengan penuh kesadaran itu kan itu suatu yang perlu dilatih gitu. Kadang itu orang tuh udah action dulu, sudah ngerespon dulu tanpa dia berpikir dulu. Stimulus respon ya. Ya betul, stimulus respon ya. Jadi kalau kamu mengatakan sesuatu yang menyakitkan, aku marah. Betul. Nah, gitu. Nah itu kita bisa bahasakan yang gitu itu bukan respon ya, lebih pakai kata bereaksi ya. Karena reaksi itu punya konotasi dia lebih negatif, respon itu lebih positif gitu. Ya reaktif, makanya reaktif dan responsif seperti ya, berbedanya gitu ya. Nah, kerangka ini tuh STAR ini membantu kita supaya kita tuh lebih mindful sebelum kita tuh bereaksi dengan sesuatu hal-hal di luar kendali kita. Seperti termasuk perkataan orang-orang kepada kita, kita yang di luar kontrol, termasuk menanggapi mungkin cuaca, kita mau kemana tapi cuaca gini, gitu. Karena terkadang gini ya, terkadang itu hal-hal yang tidak bisa kontrol tuh buat kita tuh marahnya tuh kemana-mana loh. Iya, betul. Gitu kan, cuaca hujan tiba-tiba anaknya dimarahin. Saya salah apa? Saya diam-diam dimarahin. Padahal gara-gara satu hal cuaca. Bisa gitu kemana-mana. Bisa kemana-mana. Nah, itu gitu. Karena kita nggak mindfulness itu tadi. Yes, betul. Tidak mulai dengan mindfulness. Nah, STAR tadi gimana? STAR sebenarnya kepanjangannya. Ada kepanjangannya. Jadi kepanjangannya itu, ya betul, akronim ya. Stop thinking, berpikir, assess, menilai, respon, baru merespon. Nah, cuman ulangi bro, stop itu berhenti dulu. Assess, thinking dulu, thinking, berpikir. Lalu assess, menilai, mempertimbangkan, betul, gitu ya. Lalu respon. Baru berespon. Nah, karena ini kan kepanjangan bahasa Inggris ya. Saya takutnya Oma ini agak susah jadi inget ya nerimanya gitu. Jadi saya terjemahkan sih. Terjemahkan. Jadi diingat aja B2NR.
B2 NR. NR. Kayaknya lebih gampang start. Lebih gampang start sebenarnya. Tapi B2 NR. Kalau B2 NR itu kepanjangannya tadi berhenti, berpikir, nilai, lalu respon. Okay. Nilai itu mempertimbangkan gitu ya. Lalu merespon. Iya. Jadi yang pertama-tama ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang mungkin tidak kita sukai atau tidak dapat kita kontrol, kita berhenti dulu nih. Yeah. Jangan langsung bereaksi gitu ya. Jangan langsung kayak stimulus respon. Stimulus dikit aja langsung bereaksi kemana-mana gitu. Jangan langsung seperti itu. Nah, ada pepatah bijak yang berkata seperti ini. Jangan mengambil keputusan saat marah. Ya. Jangan membuat janji saat senang. Ya. Terus ada yang ngomong nih, gimana kalau membuat janji saat marah gitu kan. Padahal bukan itu intinya. Bukan itu intinya itu adalah ketika emosi itu ketika kita punya emosi, apapun emosinya, ketika terlalu tinggi ya, terlalu sedang hype. Lagi marah-marahnya atau lagi seneng-senengnya gitu. Ya. Jangan ngambil keputusan gitu ya, karena belum bisa jadi kedepannya nggak logis. Kadang itu jadi nggak logis ataupun kemungkinan besar kita akan malah menyesal ya. Contohnya mungkin jadi. Kalau lagi suami istri lagi bertengkar, lagi konflik, terus lagi emosi tiba-tiba ngomong sesuatu yang kayak udah kita cerai aja. Itu kan nanti ke belakangnya kan jadi tidak baik gitu. Pasti kita akan bisa kalau ke anak-anak kan nggak mau banget tuh kalau ke anak-anak misalnya lagi emosi terus ngomongnya langsung dasar dulu kamu tuh goblok banget sih. Nah gitu-gitu itu terekam di memorinya sampai besar loh itu. Kasihan banget ya. Nah itu kalau lagi seneng banget nih sama pacarnya, lagi happy banget, nanti kamu kalau kita menikah kamu tak beliin rumah mewah dan mobil mewah. Wah itu ternyata Oke, itu yang pertama berhenti itu betul. Berarti kalau lagi sedang mengalami emosi yang sangat sedang tinggi-tingginya itu berarti harus berhenti gimana dulu, bro? Berhenti dulu, jangan langsung merespon atau mengambil keputusan. Berhenti dulu. Nah setelah itu kita berpikir dulu ya, kita melihat situasi itu secara rasional lah. Jangan pakai emosi dulu. Mungkin saja misalnya pernyataan dari orang itu maksudnya nggak seperti ini. Bisa jadi maksudnya itu berbeda gitu misalnya gitu. Misalnya pemilihan kata misalnya kan Oma udah tua gitu kan mungkin tersinggung padahal kan bisa pakai kata yang lain selain tua gitu misalnya kan. Kadang ini di gereja kok sudah lama nggak kelihatan tuh. Nah ini sebenarnya netral ya. Sebenarnya netral kan pengen tahu tuh kan, tapi diterjemahkan beda. Ini saya tersinggung. Emosinya itu bisa jadi. Maksudnya sebelum apa? Itu betul aku kan? ke gereja terus kok. Kamu aja ini gak pernah. Jadi itu pertama tuh kalau gak berhenti langsung reaksinya itu ya marah gitu. Makanya stop dulu nih, berhenti dulu nih sebelum bereaksi. Terus pikir maksud dia apa sih? Kok nanya gitu. Betul. Nah itu dia, baru kita mempertimbangkan, yaitu menilai. Yang kedua, ketiga ini. Ketiga, itu yang stop, memikirkan dulu nih. Ini maksudnya apa? Dia ngomong apa? Kita nilai. Nilai nih. Ini dia ngomongnya seperti ini. Saya harus merespon seperti apa ya? Gitu. Dia ngomongnya kamu jarang ke gereja gitu ya. Kok nggak pernah kelihatan? Kok nggak pernah kelihatan? Ini maksudnya apa ya? Saya harus respon seperti apa ya? Iya. Mempertimbangkan dulu nih, dinilai dulu, mempertimbangkan. Menilai itu maksudnya mempertimbangkan gitu ya. Iya. Gitu, setelah mempertimbangkan bagaimana cara merespon, baru merespon. Jadi jangan langsung ngomong, langsung merespon, langsung lompat gitu ya. Iya. Berhenti dulu, lalu pikir dulu, yang dia ngomong ini fakta atau bukan sih? Bener atau enggak sih? Gitu. Kalau benar ya sudah, kalau nggak benar ya sudah. Sebenarnya kan gitu kan. Gitu. Kadang orang tuh tertampar dengan fakta, tapi fakta itu ya benar gitu loh. Ya kita memang harus belajar untuk menerima kalau misal fakta gitu. Misalnya saya dibilang nih kulit kamu gelap, ya itu fakta. Saya gelap fakta. Kalau dibilang kulit kamu hitam, loh enggak, saya nggak hitam. Hitam tuh kayak misalnya TV ini hitam gitu, hitam. Cat hitam, saya gelap. Nah itu fakta. Saya menerima itu gitu ya. Nah kadang kalau terlalu itu kan emosional. Tergantung dari shade warnanya ya. Iya. Nah seperti itu ya. Nah itu jadi baru tadi responnya gimana bro? Contohnya yang pertama dengan ini kok gak lama gak kelihatan di gereja sih. Jadi kan pertama setelah mikir terus ternyata dulu, responnya gimana nih tadi? Kalau sudah melakukan misalnya dia ngomong gitu ya, terus saya berpikir melakukan ini di star ini melakukan B2NR ya katakan gitu ya. Saya berpikir dulu nih, dia ngomong ini bisa jadi dia nggak melihat saya.
Oke. Mungkin kita nggak pernah ketemuan nih. Ya. Seperti itu. Lalu saya pertimbangkan, saya nilai nih. Mm-mm. Oke, kalau dia ngomong gini itu fakta atau enggak? Bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Mm-mm. Nah, ternyata yang dia ngomong, dia benar yang dia ngomongin, nggak pernah kelihatan karena nggak pernah ketemu. Mm-mm. Jadi saya ngomong merespon, nggak pernah ketemu karena memang kita itu ibadahnya tuh beda jam. Beda Kamu jam. jamnya ini, aku jamnya segini. Mm-mm. Seperti itu. Jadi nggak harus pernyataan-pernyataan yang seperti itu harus direspon dengan sebuah emosi. Iya. Nanti menimbulkan masalah yang baru. Iya. Dan Gitu ya. tidak baik untuk kesehatan jantung Oma Betul. Opa. Kalau langsung reaktif terus gitu Betul. ya. Wah, kasihan Oma Iya. Opa. Maksudnya emosi, saya nggak ngomong bahwa emosi itu berarti nggak boleh dikeluarkan gitu. Saya pernah loh, ada orang ngomong gini, kalau kamu marah kamu harus keluarkan loh. Gue bilang, waduh, ini maksudnya, iya sih, maksudnya emosi memang keluarkan, tapi kan kita punya kemampuan untuk memanage itu, Iya, sehingga betul, yang keluar itu, karena bahaya nih kalau setiap Iya, emosi semua iya. dikeluarkan bahaya nih. Iya, Kita nggak kelola dulu, Mm-mm, seperti betul. itu. Nah, boleh, tapi harus manage. dikenali. Betul. Dikenali dan diolah. Ya betul, Maksudnya dikenali begitu. seperti itu. Nah, ada beberapa contoh nih saya berikan gitu ya. Misalnya mama saya deh, saya kasih contoh mama saya ya. Jadi mama saya ini jadi papa saya ini meninggal gitu ya ketika saya kelas 6 SD seperti itu ya. Ya tentu saja mama saya sedih ya, gitu ya, ditinggal sama papa saya. Tapi mama saya, kalau misalnya mama saya ini terlalu fokus dengan apa yang tidak bisa dikendalikan, misalnya papa saya pergi gitu ya, terlalu fokus dengan situ gitu ya akhirnya mama saya nggak akan mengurus kami nih, padahal yang lebih penting kan kami daripada papa saya yang sudah meninggal, yang literally ya sudah damai gitu bersama dengan Tuhan, seperti itu. Nah, daripada fokus jadi dengan itu jadi nggak produktif, di awal tadi ya jadi menyalahkan kami Tuhan. pun jadi kesulitan, jadi kesusahan sendiri. Padahal waktu itu saya masih SD nih, masih perlu orang tua untuk membimbing saya gitu misalnya. Nah, ada juga contoh-contoh seperti ini. Ada opa oma yang mungkin udah olahraga rutin gitu ya, udah makan makanan sehat. Tapi ternyata tetap kakinya itu misalnya tetap sakit, tetap kena sakit gula, betul, darah masih tinggi. Nah, itu kan sesuatu yang memang tidak bisa kita kontrol gitu ya. Kita harus lihat itu dari sisi itu. Nah, tapi kalau kita memilih untuk merespon dengan cara hanya sedih saja dengan rasa sakit ini, aku nggak akan jadi kemana-mana. minum obat banyak. Kenapa ya kok ini terjadi dalam hidupku? Betul. Nah, gitu itu kan jadinya ya di situ-situ aja jadinya. Kasihan kan, frustasi sendiri. Padahal apa sih yang bisa kita lakukan? Ya bisa aja Opoma fokus saja dengan apa yang bisa dikerjakan, misalnya pengobatan, terapi. Itu. Jadi tanpa terlalu fokus dengan sakitnya ini, fokus aja dengan solusi apa yang bisa dikerjakan gitu. Terlepas dari mungkin Opoma udah berusaha sebaik mungkin ternyata tapi tetap kena, misalnya seperti itu ya. Seperti itu. Jadi membedakan nih mana yang bisa dikontrol dan mana yang tidak bisa. Lalu bagaimana kita merespon sebisa mungkin ya, respon dengan bijaksana. Jangan sampai respon yang membuat kita tuh semakin frustasi dengan kondisi dan keadaan yang tidak bisa kita kendalikan. Nanti akan buat kita itu jadi depresi malah. Iya, takutnya jatuh ke itu ya, sudah pikiran-pikirannya negatif, sudah menyalahkan semua orang gitu betul. kan. Padahal ini waktunya Opa mau menikmati gitu ya. Gitu apalagi ini Natal, betul. Ya, momen Natal ini hujan tidak bisa dikontrol sama Opa. Ya, betul. Ini kan udah hampir jam 12. Mau apa nanti sore kebanyakan juga pasti ke gereja untuk beribadah Natal bersama saudara-saudara, untuk keluarga, untuk ke gereja. Tapi lalu tiba-tiba hujan nih. Yang bisa jadi yang pertama, respon pertama, gimana sih Tuhan? Itu mau Natalan, kenapa hujan gitu kan? Jadi basah semua nih. Atau oke, hujan berarti kalau sudah mendung-mendung, aku berangkatnya lebih awal. Ini kalau urunan-urunan itu pesen Grab car ya kan. Siap payung. Jadi kan yang penting dijaga hatinya supaya tetap siap untuk melakukan ibadah Natal tanpa harus nggerutu, memarahi semua orang gitu kan ya. Atau bahkan nanti takutnya jangan, kenapa sih Natal tuh harus Desember, kan hujan. Kenapa enggak Juli aja? Kan hujan. Oke, menarik sekali pembahasan kita pada siang hari ini. Sayang banget ya bro, waktunya kita nggak banyak. Sebelum ada closing statement, kita mau doa bersama ya, Oma Opa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, untuk kami semua pendengar setia Melaba
dan Immanuel boleh mendengarkan melaba pada siang hari ini di tengah suasana keceriaan Natal yang boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan, Kau kembali mengingatkan kami bahwa ada hal-hal di dalam hidup ini yang bisa kami kendalikan dan tidak bisa kami kendalikan. Kami mohon berikanlah kepada kami hikmat bijaksana untuk kami boleh terus belajar membedakan hal tersebut sehingga membuat hidup kami boleh penuh dengan sukacita, boleh penuh dengan ucapan syukur, kami boleh hidup bersama dengan Tuhan hari lepas hari dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk narasumber hari ini, hamba-Mu Regi Leo yang sudah menolong kami mempelajari mengenai dualisme kontrol ini. Engkau berkati dia dengan setiap pelayanannya dan setiap pergumulannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sukacita Natal, untuk Engkau yang mau terlahir di dunia ini untuk kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan momen-momen Natal sampai akhir tahun baru nanti ke dalam tangan kuasa-Mu supaya boleh menjadi momen yang spesial untuk kami semua dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Closing statementnya apa nih bro? Ya oke. Ya umpama banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan ya dalam kehidupan kita ya. Tapi bukan berarti itu kita menyerah ya. Karena kita percaya di banyaknya hal yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan, ada Tuhan yang dapat mengendalikan segala sesuatunya. Seperti itu ya. Maka dari itu ya, seperti yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 6-7 ya. Janganlah saya bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi iman mengajarkan kita untuk menyerahkan hal-hal di luar kendali kita kepada Tuhan sambil tetap setia melakukan bagian kita. Ya, amin. Terima kasih bro untuk waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mungkin nanti ada sequelnya dengan latihan-latihan yang lebih teknikal ya untuk melatih ini dualisme kontrol ini. Oke, Oma Opa, terima kasih. Selamat siang, Shalom dan Immanuel.